Turki menolak bantu Ukraina soal hentikan kapal perang Rusia hingga isyaratkan sikap membela Putin. Di tengah invasi yang dirasakan Ukraina, Turki sempat mendapat permintaan untuk menghentikan kapal perang Rusia yang mengakses Laut Hitam melalui selatnya Dardanelles dan Bosporus. Namun begitu, Turki baru-baru ini menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Ukraina itu, yang mana terganjal klausul dalam fakta internasional yang memungkinkan kapal perang Rusia kembali dengan mudah ke pangkalan mereka. Pada akhirnya, kapal perang yang membawa pasukan Rusia mendarat di pelabuhan Laut Hitam sebagai bagian dari invasi ke Ukraina. Kemudian, baru-baru ini Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan Ankara sedang mempelajari permintaan Kiev, tetapi ternyata Rusia memiliki hak berdasarkan Konvensi Montreux 1936 untuk mengembalikan kapal perang ke pangkalan mereka di Laut Hitam. Dalam arti lain, jika Turki memutuskan menerima permintaan Ukraina dan menutup selat untuk kapal perang Rusia, hal itu hanya akan dicegah untuk melakukan perjalanan ke arah lain, jauh dari pangkalan mereka ke Mediterania. Jika negara yang terlibat dalam perang mengajukan permintaan untuk mengembalikan kapal mereka ke pangkalan mereka, itu harus diizinkan, jelas Cavusoglu dikutip pikiran rakyat.depok.com dari Reuters. Selain itu, Cavusoglu juga menegaskan kembali penentangan Ankara untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Adapun sikap itu telah membedakan Turki dan sebagian besar sekutu NATO yang telah mengumumkan sanksi untuk Rusia. Selama ini Turki telah membina hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, tetapi ternyata memilih menghindari penggunaan kata invasi untuk menggambarkan serangan Rusia itu. Potret pasukan militer Rusia sholat dan berdoa bersama sebelum perang melawan Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sedang berlangsung. Potret terbaru pasukan militer Rusia sedang sholat dan berdoa bersama sebelum perang melawan Ukraina. Potret pasukan militer Rusia sedang melakukan sholat berjamaah dan berdoa bersama diunggah oleh akun Twitter @Kaukasuswar. Dalam unggahan akun Twitter tersebut menyebut bahwa ada ratusan pasukan militer Rusia sedang melakukan ibadah bersama sebelum perang. Ratusan tentara Chechnya, bagian dari angkatan bersenjata Rusia dan setia pada Ramzan Kadyrov, berdoa sebelum menyerang Ukraina, tulis akun tersebut. Dalam foto yang diunggah nampak pasukan militer Rusia melakukan sholat berjamaah dengan beralaskan kain bermotif loreng-loreng untuk bersujud. Pasukan Rusia juga tetap menggunakan sepatu boots saat melakukan sholat. Dalam foto tersebut, pasukan Rusia sholat berjamaah dan berdoa bersama di dalam hutan. Itu terlihat dari rimbuhan atau rimbunnya pepohonan dan bukit yang menjulang tinggi di sekitarnya. Ukraina resmi mengajukan diri untuk gabung Uni Eropa, minta jalur cepat demi lawan Rusia. Di tengah ketegangan yang meningkat di Ukraina usai Rusia melancarkan aksi militer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permohonan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Dia minta agar ada jalur cepat untuk bisa bergabung dengan UE demi membantu negaranya melawan pasukan Rusia dengan memperkuat hubungannya dengan Barat. Sebuah gambar yang diunggah di media sosial menunjukkan Zelensky menandatangani aplikasi resmi di meja dengan brigade dalam ruangan di belakang. Presiden Volodymyr Zelensky menandatangani aplikasi untuk anggota Ukraina di Uni Eropa.
Ini adalah momen bersejarah, begitu cuitan dipublikasikan di kantor kepresidenan Ukraina. Sementara itu dikabarkan media Inggris Metro pada Senin, Zelensky sebelumnya mengungkapkan bahwa dia telah meminta UE untuk aksesi segera melalui prosedur khusus baru. Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan yang paling penting berada pada pijakan yang sama, katanya di saluran Telegram. Saya yakin itu adil, saya yakin itu mungkin, sambungnya. Dia juga mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan para pemimpin UE tentang prospek bergabung. Langkah terbaru Ukraina ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE ingin Ukraina bergabung pada akhirnya pekan kemarin. Mereka atau Ukraina adalah salah satu dari kami dan kami ingin mereka masuk, katanya. Tetapi meskipun mendukung Ukraina untuk anggota UE, tidak mungkin atau dia tidak memberikan indikasi bahwa itu akan menjadi aksesi cepat yang diminta oleh para politisi. Belum jelas seperti apa prosedur khusus dalam praktiknya dan apakah para pemimpin Eropa akan menyetujui opsi jalur cepat tersebut untuk Ukraina. Keputusan untuk menambah negara baru ke UE terletak atau pada negara-negara anggota yang sudah mapan, yang tidak selalu setuju dengan pandangan Komisi. Mengharukan, tentara Chechnya selamatkan nenek muslim Ukraina hingga parkir tank untuk melaksanakan sholat. Video yang beredar tentara Chechnya tampak sedang memarkir tank di hutan belantara saat waktu sholat telah tiba. Video itu viral di media sosial. Akun Twitter @rafispa_stb pada unggahannya menuliskan tentara Chechnya sedang melakukan sholat berjamaah sebelum berangkat ke medan perang. Tentara Chechnya yang tidak pernah meninggalkan sholat meskipun sedang berada di area pertempuran itu menuai banyak sanjungan. Bukan hanya itu, sikap tentara Chechnya yang selalu mengucapkan salam dan takbir ketika saling menyapa juga menuai pujian dari warganet. Sifat religius yang dimiliki tentara Chechnya dari video yang diunggah oleh akun @mentimun, pasukan tentara Chechnya juga menyelamatkan seorang nenek muslim Ukraina dari hantaman serdadu. Yang telah diketahui, Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengirim 12.000 tentaranya atau pasukan menuju perbatasan Ukraina untuk membantu Rusia.